sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Ketua Mas Habib dipimpin doanya Pak Ketua Kas ini maju ke depan. Mas Habib. Untuk memulai pembelajaran hari ini, biar kita semangat, kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Lagu Halo Halo Bandung. Kita bisa semua? Ya. Nah, kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung sama-sama. Yuk. Sebelum pelajaran, Pak Guru mau absen dulu untuk hari ini. Siapa yang tidak masuk? Semua, Pak. Alhamdulillah masuk semua. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Sudah. Pakai apa? Nasi. Nasi lauknya apa? Telur. Mas juga pakai apa, Mas? Telur. Telur, nasi, sayuran. Sudah mandi loh? Sudah mandi. Jadi untuk coba kalian masih ingat kemarin kita belajar tentang pelajaran apa? Belajar apa? Organ pencernaan manusia dan fungsinya. Masih ingat ya? Contoh organ pencernaan manusia apa saja ya? Mulut, lambung, jari, lisan, dan halus. Masih ingat di mulut itu ada apa saja? Ada gigi, lidah. Gigi itu fungsinya untuk mengunyah menunjukkan makanan. Lidah fungsinya untuk apa? Membantu menelan makanan. Coba selain membantu menelan untuk apa? Merasakan makanan. Bagus ya. Kenapa Pak Guru tadi bertanya, apakah sudah sarapan? Apakah sudah makan? Kenapa? Itu nanti karena gini. Kenapa kok kita perlu makan, kita perlu sarapan agar kita punya tenaga, agar kita bisa melakukan aktivitas dengan baik. Kemarin kita sudah belajar tentang alat pencernaan dan fungsinya. Sekarang
belajar tentang tema 3 makanan sehat dan subtema 3 pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Berarti tujuan pembelajarannya, nah, setelah mengamati contoh, nanti ada video sebuah iklan atau peserta didik mampu menganalisis isi pesan dari sebuah iklan dengan rasa percaya diri. Yang kedua, setelah mengidentifikasi isi sebuah iklan, peserta didik mampu menganalisis sebuah iklan poster dengan percaya diri. Poster berarti media cetak. Nah, setelah mengamati slide itu nanti tayangan di sini tentang organ pencernaan, peserta didik mampu menyebutkan fungsi organ pencernaan manusia dengan tepat. Dan kemudian selanjutnya melalui diskusi, nanti kalian dibagi akan menjadi beberapa kelompok, kalian akan berdiskusi, kalian akan menggali informasi, mampu mengidentifikasi beberapa gangguan yang menyerang organ pencernaan manusia dengan benar. Terus yang selanjutnya melalui penugasan dan diskusi diharapkan kalian mampu melengkapi bagan tentang gangguan yang dapat menyerang organ pencernaan manusia dengan percaya diri. Bagan nanti akan berada di LKPD. LKPD lembaga kerja peserta didik. Bagan itu nanti penyakit apa mah atau contohnya itu penyebabnya apa nanti di LKPD ada semua ya. Terus selanjutnya untuk menambah semangat kita, coba yuk kita lakukan tepuk semangat biar pembelajaran kita akan menyenangkan. Yuk, tepuk semangat. Luar biasa. Ini coba kalian amati gambar berikut. Itu ada gambar, amati gambarnya. Gambar apakah ini? Gambar apa? Orang sakit perut. Orang sakit perut. Mengapa kok orang sakit perut? Kenapa? Makan tidak bersih. Makan tidak bersih. Makan sembarangan. Mbak Istri juga apa? Makan terlalu pedas. Terus apa Mbak Putri? Tidak mencuci tangan sebelum makan. Lihat apa lagi? Tidak bisa. Apa? Ayo, coba Mas juga. Coba. Jajan sembarangan. Makan tidak teratur ya. Nah, itu tadi gini. Kita tidak boleh makan makanan yang pertama terlalu pedas, tidak teratur, terlalu banyak makan itu sudah bisa ya. Nah, terus ada lagi tuh ya. Menurutmu mengapa kita sering sakit perut? Tadi ya sama ya. Apa? Karena apa? Makan sembarangan, terus apa nih? Tidak teratur, tidak mencuci tangan. Apa lagi mau Mas Eka? Makanan yang tidak bersih ya bisa ya. Nah ini sekarang gini, berarti kita makan itu tidak boleh sembarangan, harus makan yang bersih. Kalau kita makan sembarangan, maka nanti sistem pencernaan kita juga akan terganggu. Nah, jadi contohnya perut sakit dan yang lainnya. Coba ini di sini ada video di sini, nanti kalian coba perhatikan videonya. Nah, disimak videonya. Nanti setelah menyimak, nanti kita bisa menunjukkan bersama-sama. Ya, lihat videonya.
Ini dari video tadi kalian bisa melihat ada video tentang kegiatan anak yang sedang jajan di pinggir jalan di depan sekolah. Jajannya kelihatan gitu. Jajannya kelihatan Undang selera. Jajannya terlihat mengundang selera, kelihatannya sugar, warnanya bisa warna-warni atau segala. Tapi dari video tadi ada pertanyaan seperti ini. Mengapa siswa sekolah tadi sakit perut? Nah, pesan apa yang kalian dapat setelah menonton video tadi? Nah, coba Mbak Kisah, kenapa siswa tadi sakit perut? Makan makanan sembarangan. Makan makanan sembarangan. Nah, ya. Terus apa lagi ya Mbak Isti? Makanan tidak bersih. Makanan tidak bersih. Mbak Putri, coba. Tidak mencuci tangan. Apalagi Mas Afid, coba. Makanannya mengandung kimia. Makanannya mengandung bahan kimia. Nah, Mbak ya pernah yo. Apalagi tidak bersih ya. Ini dari video tadi, mengapa anak tadi kok sakit perut? Pertama, bisa jajan sembarangan, tidak memperhatikan kebersihannya, terus makanannya terlihat warna-warni. Itu berarti benar apa yang dikatakan Mas Habib tadi, banyak mengandung zat kimia. Zat kimia itu kan seperti zat pewarna itu biasanya digunakan bukan untuk makanan, untuk pewarna tekstil atau untuk pewarna pakaian atau apa, tapi digunakan untuk makanan. Jadi sistem pencernaan kita tidak bisa menerima dengan baik. Terus pesan apa yang kalian dapat setelah nonton video tadi? Pesan apa? Yuk. Pesan apa tadi? Coba. Siapa yang bisa jawab? Dari pesan apa? Ayo. Tidak apa-apa, salah tidak apa-apa. Ayo. Nah, biar Mas Habib. Jadi kita tidak boleh asal-asalan milih makanan. Nah, kita tidak boleh asal-asalan memilih makanan. Tepuk tangan untuk Mas Habib. Apa lagi? Siapa yang bisa lagi? Yang bisa lagi? Coba, ayo. Tidak apa-apa, salah tidak apa-apa. Ayo. Apa? Selain tidak boleh asal-asalan memilih makanan, terus kita tidak apa? Tidak boleh jajan sembarangan, harus memperhatikan kesehatan dan kebersihan. Berarti di sini intinya makanan itu berpengaruh bagi kesehatan kita. Berarti, nah kita asal memilih makanan, kesehatan kita pun tidak terjaga dengan baik. Intinya ini tadi setelah di sini makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Untuk lebih jelasnya, nanti ada dialog. Dialog itu tentang ada beberapa anak yang sedang melakukan dialog. Di situ ada dialog tentang ada Lani, Siti dan Danu. Lani berkata, aku jadi teringat saat penyakit mahku kambuh beberapa waktu yang lalu. Nah, Siti menjawab,
Iya, aku juga masih ingat betapa pentingnya menjaga kesehatan peternakan. Ya, saat peternakan kita sakit, pastinya tidak akan ada asupan makanan yang maksimal untuk tubuh kita. Dayu di sini temannya juga menjawab, kalau aku pernah merasa sakit gigi, wah, aku betul-betul tidak bisa makan saat itu. Perut saya melilit karena lapar, tetapi gusiku membengkak karena sakit gigi. Terus selanjutnya Siti berkata, betul, gigi merupakan bagian dari organ penyusun sistem pencernaan kita yang berada di rongga mulut. Gigi, lidah, dan ludah bekerja sama mencabik, memotong, dan mengerus makanan hingga berukuran kecil-kecil. Terus makanan yang sudah berukuran kecil tersebut dibolak-balik di dalam lidah, ya, oleh lidah dengan bantuan lidah dan menyeluruhinya dengan mudah meluncur ke dalam esofagus. Esofagus itu ke kerongkongan. Nah, kemudian esofagus dengan gerakan peristaltiknya, gerakan peristaltik itu gerakan yang ada di dalam kerongkongan, membuat makanan terus bergerak, pada akhirnya masuk ke dalam lambung. Kemarin yang sudah dari mulut ke kerongkongan terus ke lambung yang dipenuhi dengan cairan asam lambung. Menarik sekali perjalanan makanan ini. Jangan lupa saluran pencernaan membantu tubuh memperoleh zat-zat makanan yang dibutuhkan untuk tubuh. Tanpa gangguan zat pencernaan, maka kita tidak akan berkembang dan tubuh kita akan mampu melindungi fungsi-fungsi organ tubuh yang lain. Makanan dibutuhkan agar organ-organ tubuh mampu bekerja dengan baik. Nah, itu ada setelah kalian melihat, membaca atau melihat dialog tersebut, berarti makanan dan sistem pencernaan itu sangat berhubungan erat. Makanan diolah oleh sistem pencernaan dan sistem pencernaan membantu mengolah makanan dan disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, jadi setelah itu, coba dari bacaan tadi dapat disimpulkan bahwa makanan sehat itu penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak kalian pernah melihat iklan? Pernah ya? Iklan di mana? Di TV atau di majalah, terus di jalan-jalan itu ada ya? Nah, makanan sehat itu penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu banyak iklan elektronik itu yang diikuti tadi ya, yang dapat kita temui di TV, koran, majalah yang menjelaskan tentang makanan sehat. Kalian pernah melihat iklan, contoh nih, iklan apa? Iklan makanan atau minuman, contohnya apa? Makanan apa? Contoh apa? Coba. Yakult itu apa? Minuman. Yakult itu yang botol kecil ya. Lindungi ususmu, minumnya tiap hari. Itu biasa kan? Kelihatannya gimana? Yang minum gimana? Wah, kayaknya yang minum itu seger ya, seger. Terus setelah minum, orangnya kelihatan sehat. Berarti gini, tujuan dari Yakult, iklan Yakult tadi mengajak untuk minum Yakult. Setelah kita minum Yakult, badan kita terlihat segar, sehat. Nah, berarti kalimat yang umumnya ada di iklan menggunakan
bahasa yang menarik. Nah, kalimat mengajak pembacanya untuk tertarik atau mengikuti apa yang disampaikan, apa yang ditulis di dalam iklan. Tidak ada iklan ini, umpamanya gini, iklan kok menjelek-jelekan barangnya ini, ada ini ballpoint tidak tahan lama, tidak begitu ya? Pasti ballpoint ini bagus, tahan lama, awet, terus tulisannya jelas, gitu ya. Berarti intinya iklan itu mengajak kita untuk tertarik atau untuk membeli atau menggunakan produk tersebut. Ini ada iklan poster ini, ada poster tentang makanan sehat. Coba lihat. Nah, ini ada iklan tentang makanan sehat. Amati iklan berikut dengan sesama, tuliskan nanti apa yang kalian lihat. Yang kalian lihat, kalian bisa membaca itu. Makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Maksud iklan ini gimana? Maksud iklan ini gimana? Maksudnya, kalau kita, Mas Habib coba, kalau kita makan makanan yang sehat, pasti kita akan hidup sehat. Pasti kita juga akan sehat. Betul. Coba, siapa yang bisa lagi untuk dari iklan ini? Makanan sehat dan bergizi, solusi hidup sehat dan awet muda. Maksudnya gini. Kalau kita makan makanan yang sehat, pasti hidup kita juga sehat pula. Kesehatan kita tidak terganggu, kesehatan kita terjaga, dan mungkin kita bisa panjang umur. Kalau orang tidak sakit-sakitan mesti panjang umur. Kalian lihat orang yang sakit-sakitan mesti sedikit-sedikit sakit itu pasti umurnya juga tidak akan dan coba ada lagi ini ya coba dibaca Mbak Ria. Makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Di sini berarti intinya gimana Mbak Esti? Intinya gimana? Coba. Makanlah makanan sayuran atau buah-buahan. Makanlah makanan sayuran atau buah-buahan. Nah, jadi coba lihat di sini. Makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Nah, berarti di sini dihubungkan dengan otak anak. Kalau anak diberikan makanan yang sehat dan bergizi, pasti nanti perkembangan otaknya juga akan maksimal. Coba kalau ada anak kecil dari kecil mulai lahir dikasih makanan asal-asalan, makanan yang tidak sehat, nanti perkembangan otaknya juga tidak akan baik untuk menerima atau dalam kesehariannya pada waktu pelajaran di sekolah. Nanti anak-anak yang makanan yang sehatnya kurang pasti menerima pembelajaran atau menerima penjelasan dari Pak
guru atau guru pasti juga akan. Nanti jadi intinya kalian nanti di rumah nanti makan harus makanan yang bergizi, makanan yang sehat, tidak salah-salah agar agar otak kalian semua sudah berkembang dengan baik ya. Terus selanjutnya setelah tadi kita memperhatikan ada makanan sehat, terus hubungannya dengan sistem pencernaan kita, ada iklan di sana, kita dapat menyembuhkan atau dapat memberikan kesimpulan bahwa iklan adalah informasi yang isinya membujuk orang untuk supaya tertarik kepada barang atau jasa yang ditawarkan. Ciri-cirinya yang pertama komunikatif. Komunikatif itu mudah dipahami atau mudah dicerna oleh si pembaca atau yang melihat. Kedua, informatif, memberikan informasi atau arahan untuk melakukan atau menggunakan sesuatu. Yang ketiga, bahasanya mudah dimengerti dan mudah diingat oleh masyarakat. Terus tujuannya iklan tadi apa? Menarik perhatian dan bersifat mengajak penonton atau pembaca untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang telah diberikannya. Jadi nanti intinya kalian melihat iklan di TV, iklan mendengarkan iklan di radio itu sudah mendengarkan iklan di radio. Biasanya apa di radio tentang apa? Tentang obat-obatan ya. Tiap hari iklan di radio obat-obatan gitu ya. Nah, terus di televisi tentang makanan, minuman dan yang lain-lain. Terus ada kalian juga punya HP ya. HP menggunakan HP itu pasti juga ada iklan. Iklannya tentang apa? Tentang makanan. Lagi ada makanan, terus apa lagi? Minuman. Terus apa? Nah, setelah kalian melihat iklan itu kan kalian mesti tertarik. Kadang setelah melihat iklan tentang makanan atau minuman yang ada di TV atau di HP kalian bilang sama bapak ibu kadang, Pak, saya belikan ini toh, Bu, saya belikan ini, iya tak? Ada yang pernah itu? Ada. Contohnya tentang apa? Makanan atau apa? Minuman apa itu? Yakult. Wah, berarti dan dibelikan oleh ibu atau bapaknya enggak? Dibelikan. Wah, rasanya gimana? Wah, enak, seger gitu ya. Kalau di badan ya terasa, juga terasa. Ya, dingin. Wah, seger. Ada efeknya? Ada. Mudah-mudahan apa yang diiklankan kalian tertarik, kalian merasakan efeknya. Sebelum minum Yakult saya lemes, tetapi setelah minum Yakult kok saya kelihatan seger. Itu bisa. Ini selanjutnya. Ini ada contoh lagi.
contoh lagi iklan atau poster di sini. Ini coba mau yuk makan makanan sehat termasuk buah-buahan dan sayuran. Berarti maksudnya gimana tadi? Apa maksudnya? Selain makan makanan yang sehat, ada sayuran dan buah-buahan yang juga sehat, juga baik untuk tubuh kita. Berarti penting nggak buah-buahan dan sayuran bagi tubuh kita? Penting ya. Kalian apakah kalian tiap hari makan sayur di rumah? Makan sayur apa istri? Bayam. Bayam. Terus apa lagi? Bayam. Bayam. Hanya bayam loh. Tiap hari makan sayur bayam, kacang, kangkung, apa lagi? Terong. Terus buah-buahan ada tidak? Makan tiap hari makan buah. Buah apa? Mangga, jeruk. Terus apa lagi? Apel, anggur, dan cempedak. Di sini ada cempedak. Beli di mana mas? Di toko buah. Toko buah dari sini jauh ya. Cempedak itu seperti apa ya mas? Cempedak seperti nangka, tapi isinya kecil gitu ya. Berarti Mas Habib pernah makan cempedak. Ada yang lain pernah makan cempedak? Tidak. Dengar baru kali ini dengar buah cempedak ya. Ini setelah tadi kalian sudah dijelaskan Pak Guru tentang iklan, terus asupan gizi atau makanan sehat bagi tubuh kita. Sekarang Pak Guru mau membagi kalian menjadi 2 kelompok. Satu kelompoknya karena ini satu kelas hanya 6 anak, satu kelompok nanti 3 anak. Kalian bisa pilih. Kemarin kan sudah pernah kelompok itu loh. Kalian coba sekarang buat kelompok 2 kelompok. Sudah mulai sekarang bawa buku, bawa pulpen. Ayo, bawa pulpen. Sini boleh, ini sama sana. Ayo, salah satu yang bawa buku ayo. Coba. Ini Mas Habib ini sama Mas juga, Mbak ya. Kursinya di sekarang ini karena kalian sudah membagi ke 2 kelompok, Pak Guru nanti akan membagikan LKPD untuk kalian semua. Tiap kelompok mengerjakan 1 LKPD. LKPD ini nanti setelah kalian menerima LKPD nanti ada petunjuk pekerjaannya ya. Jadi digeser sini tidak apa-apa, digeser sini tidak apa-apa. 3 posisinya digeser apa ya? Digeser ya, 3. Guru membagikan LKPD ini dilihat nanti jangan dikerjakan dulu, nunggu apa? Nunggu perintah dulu ya. Oke. Baru kalian lihat LKPD-nya, LKPD yang sudah kalian terima. Nah, LKPD itu di halaman kedua.
kalian tulis nama kelompok. Nah, boleh bebas. Ini mau kelompok A atau kelompok B, apa nama kelompoknya, kelompok Garuda, apa kelompok apa, sesuka kalian. Pak, saya mau kelompok apa dinosaurus karena teman-teman saya badannya besar semua, gitu ya saya. Nah, ditulis nama kelompoknya, terus di situ ada anggota ditulis nama, terus ditulis nama siapa, nama kelompok apa A atau B atau kelompok hewan apa atau bukan, terserah. Nah, setelah itu ditulis nama kelompoknya. Sudah belum? Nah, anggotanya ditulis namanya siapa saja, itu 3 anak. Nah, tulis beda. Setelah itu kalian buka halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya di situ ada gangguan, ada bahkan gangguan sistem pencernaan. Di situ ada tulisannya yang pertama ma. Ada ma itu nanti penjelasannya merupakan penyakit apa, gitu ya. Itu sudah ditulis Pak Guru itu, kalian tinggal menjawab. Nah, terus ma disebabkan oleh apa, gejalanya apa saja, dan cara mengatasinya. Terus yang kedua nanti bebas. Nanti Pak Guru akan menayangkan video di situ nanti menjelaskan tentang gangguan pencernaan. Kalau yang ma itu tiap kelompok juga semua mengisi yang ma. Tapi untuk yang kedua nanti kalian bebas mau mengisi selain ma, nanti ada diare atau tipes atau apa, terserah kalian ya, mengisi dari kelompok ini dan kelompok sini bisa. Nanti pekerjaannya melihat tayangan video Pak Guru. Sambil melihat video kalian mengisi. Nah, ini buat diperhatikan videonya. Video kali ini kita kembali belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, gangguan organ pencernaan manusia. Berikut adalah beberapa gangguan pada organ pencernaan manusia, Pilih ma, diare, kolera, yang lain. diare, tifus, Untuk sembelit, dan usus buntu. kelompoknya ini Ma adalah gangguan pencernaan yang menyerang organ lambung karena meningkatnya produksi asam lambung. Penyebab penyakit ma, pola makan tidak teratur dan makan asam dan pedas. Gejala penyakit ma, perut terasa perih dan mual. Cara mengatasinya, makan secara teratur, makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang teratur. Diare adalah gangguan pencernaan yang ditandai dengan seringnya buang air besar. Penyebab diare, makanan berbakteri, infeksi virus, jenis makanan, dan alergi obat. perhatikan ya. Gejala penyakit ini sering buang air besar, feses encer, demam, perut mulas, perih, dan mual. Cara mengatasinya, minum larutan oralin dan menjaga kebersihan diri, makanan, dan lingkungan. Usus buntu
adalah gangguan pencernaan karena peradangan pada usus bagian umbai cacing. Penyebabnya sisa kotoran yang tidak tercerna sehingga menumpuk di bagian umbai cacing. Gejala usus buntu: perut bagian kanan bawah terasa nyeri, mual, muntah, dan demam. Cara mengatasi: meminum obat, dilakukan operasi pemotongan umbai cacing jika peradangan sudah parah. Tifus merupakan gangguan pencernaan karena peradangan pada usus halus. Penyebab penyakit ini makanan yang mengandung bakteri Salmonella typhi. Gejalanya tubuh menggigil, lemah dan mual, dan tubuh terasa sakit. Cara mengatasi: menjaga makanan agar tetap bersih, kemudian melakukan perawatan di rumah sakit. Kolera adalah gangguan pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri Vibrio cholerae. Gejalanya: diare secara terus-menerus tanpa didahului oleh rasa mulas. Kemudian, feses berubah warna menjadi cairan putih keruh. Tubuh mengalami dehidrasi. Cara mengatasinya: menjaga kebersihan air, mengonsumsi makanan yang bersih dan sehat, dan mencuci tangan sebelum makan. Sembelit. Sembelit adalah gangguan pada usus besar. Penyebab sembelit: feses terlalu lama disimpan di dalam usus besar. Gejalanya: kita akan mengalami susah buang air besar. Cara mengatasi: mengonsumsi makanan berserat seperti sayur dan buah, dan banyak minum air putih. Berikut adalah beberapa penyebab gangguan organ pencernaan. Pertama, karena pola makan tidak teratur. Makan yang tidak teratur dapat membuat organ pencernaan tidak bekerja dengan baik. Penyebab berikutnya: kebersihan makanan dan alat makan. Makanan dan alat makan yang tidak bersih dapat membawa bakteri penyakit masuk ke dalam tubuh. Kemudian, jenis makanan. Memakan beberapa jenis makanan secara berlebihan, seperti memakan makanan terlalu pedas atau asam, dapat mengganggu kesehatan lambung dan usus. Penyebab berikutnya yaitu mengunyah makanan secara tidak sempurna. Mengunyah makanan secara tidak sempurna di dalam rongga mulut dapat memperberat kerja lambung dalam mencerna makanan. Nah, Pak Guru kasih waktu 10 menit untuk melengkapi LKPD ya. Ya. Ada yang dipertanyakan? Ada yang masih tidak paham atau tidak jelas? Wah, ada. Itu ada apa? Yang di diare sama apa? Ma. Sana juga. Ma. 10 menit ya. 10 menit. Nanti tadi sudah dijelaskan di situ ada jenis-jenis gangguan pada sistem pencernaan. Tadi ada apa saja ini kan? Ini kan seperti ini lah. Nah, situ gangguan
usus buntu, sembelit dan tipes. Kalian nanti pilih 2 saja. 2 nanti dimasukkan ke dalam KBBI tadi. Nanti setelah selesai, tiap kelompok nanti akan merepresentasikan di situ. Merepresentasikan satu kelompok diwakili satu anak membacakan hasil diskusinya. Hasil diskusi di situ nanti setelah kelompok satu membacakan hasil diskusi, nanti kelompok yang lain menanggapi hasil diskusinya mana. Satu-satu aja nanti. Sudah selesai belum? Sudah selesai? Sudah selesai belum? Sudah? Belum? Nah ya, 2 menit lagi. Ya. Ini kelompok yang sini sudah? Belum, tapi ditunggu lagi. Apakah ada kesulitan? Ada kesulitan? Masih belum menemukan? Tadi sudah? Nanti didiskusikan bareng-bareng. Ya, nanti dibaca Pak Gurunya nanti. Nanti kelompok sana membacakan yang pertama atau kedua? Dua. Satu. Ya. Sudah selesai ya? Nih, kalau sudah selesai, tolong perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan, dibacakan hasil diskusinya. Sini. Ya, Mbak Istri. Saya dari kelompok 1 ini berdasarkan hasil diskusi kami. Gangguan sistem pencernaan merupakan penyakit yang menyerang lambung karena terjadi luka yang menyebabkan sakit, mulas, dan balik pada balut. Disebabkan oleh terlalu banyak mengonsumsi makanan pedas, infeksi bakteri. Gejalanya adalah mual, kembung, muntah, dan nyeri ulu hati. Cara mengatasinya dengan makan teratur untuk istirahat. Berikan penggunaan kelompok 1. Tadi kelompok 1 mepresentasikan hasil diskusinya. Mah itu yang pertama merupakan penyakit yang menyerang lambung karena terjadi luka yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Terus yang disebabkan oleh terlalu banyak mengonsumsi makanan pedas, infeksi bakteri, cemas, stres. Gejalanya adalah mual, kembung, muntah, nyeri ulu hati. Cara mengatasinya dengan makan teratur. Nah, itu dari kelompok 1. Bagaimana ada kelompok 2, ada yang menanggapi? Sudah bagus ya. Sudah bagus. Mungkin Pak Guru hanya menambahkan 1 cara mengatasinya. Tadi makan teratur. Hanya makan teratur ya. Tambah lagi
istirahatnya cukup. Nah, sekarang dari kelompok 2, Mas Habib atau Mbak Lia yang mau Mbak Lia, ini enggak? Nah, lewat sini, ini, ya, ini sudah salah. Sini, udah, maaf, ini, dah, itu. Saya dari kelompok 2 Mau ingin membacakan hasil diskusi yang kami kerjakan. Gangguan sistem pencernaan, diare. Gangguan sistem pencernaan, diare. Diare merupakan penyakit di saat tinja atau feses berubah menjadi lembek atau cair yang biasanya terjadi sehari sedikit kali dalam 24 jam. Diare disebabkan oleh infeksi usus ketika kita mengonsumsi makanan atau minuman yang kotor dan terkontaminasi bakteri. Gejalanya adalah sering BAB, feses encer, nyeri perut, kembung. Cara mengatasinya dengan minum Oralit, makan makanan yang bersih. Nah, berikan kelompok dari kelompok 2 tadi menemukan bahwa gangguan sistem pencernaan, ya Pak ya? Ya, tadi gangguan sistem pencernaan. Tadi apa? Diare. Diare merupakan penyakit di saat tinja atau feses berubah menjadi lembek atau cair, encer ya. Setidaknya minimal 3 kali sehari, maksudnya 3 kali sehari ini buang air ke saraf, sedikit-sedikit ke belakang, sedikit-sedikit ke belakang. Nah, penyebab diare yang pertama apa tadi? Usus terjadi infeksi. Terus ketika usus mengonsumsi makanan atau minuman yang kotor atau terkontaminasi bakteri. Berarti di dalam usus ada bakteri yang mengontaminasi usus. Terus gejalanya apa tadi? Sering BAB, feses encer, nyeri perut, kembung. Cara mengatasinya minum Oralit. Oralit itu apa tuh? Oralit apa? Cairan yang berasal dari campuran garam dan air dan apa? Gula. Nah, itu untuk mencegah diare. Terus makan makanan yang bersih. Nah, mungkin dari kelompok 2 itu diare. Coba mungkin kelompok 1 mau menambah atau menanggapi untuk diare. Ada tanda? Ada. Oh, cara mengatasinya Pak kurang, atau cara gejalanya Pak masih ada lagi yang kurang atau ada ya. Kalau tidak ada, dari kelompok 1 tadi kelompok 2 diare, Pak Guru menambahi 1 lagi. 1 tadi untuk diare sendiri. Cara mengatasinya tadi untuk kelompok 2 kan hanya minum Oralit dan makan makanan yang bersih. Nah, sama seperti tadi tambah. Selain minum Oralit atau makanan yang bersih, kita harus istirahat yang cukup. Dan terkadang ada obat-obat tradisional. Biasanya tradisional di sana nanti minum rebusan air jamu bijian. Kalian pernah enggak pada waktu di rumah perutnya sakit, BAB terus dari ibu atau bapak ditumbuhkan, dihaluskan daun jambu biji terus
ditaruh air terus digodok direbus dah airnya disuruh minum pernah enggak? Atau gini akan daunnya itu dimakan mentah pernah enggak? Pernah. Nah, rasanya gimana? Pahit. Biasanya kita berapa? Garam. Nah, pahit asin. Nah, kalian yang tidak mau yang mau rasanya pahit tapi gimana? Ini untuk obat ya dimakan. Hasilnya gimana? Kalian bisa sembuh. Bisa sembuh. Alhamdulillah bisa sembuh. Nanti sudah yang belum lengkap nanti LKPD-nya dilengkapi. Setelah lengkap nanti Pak Guru akan LKPD nanti dikumpulkan. LKPD dikumpulkan. Terus nanti Pak Guru setelah LKPD dikumpulkan nanti Pak Guru akan memberi soal evaluasi. Kalian kembali ke tempat duduk masing-masing nanti ya. Terusnya di sebelah. Nah, sambil tiap kelompok mengumpulkan LKPD-nya dikumpulkan juga. LKPD dikumpulkan. LKPD dikumpulkan. Kelompok satu di kelompok. Gangguan pencernaan tadi disebabkan karena pertama pokoknya pola makan intinya yang ada di pencernaan. Terus sekarang Pak Guru akan membagikan soal evaluasi. Evaluasi nanti dikerjakan sendiri-sendiri, kasih nama anaknya. Nanti yang dikerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Nanti dikerjakan nomor 1 ini 1, 2 ini. Nah, terus yang belakangnya 3 soal itu. Ya, itu nanti dikerjakan, diberi waktu Pak Guru 10 menit. Nanti setelah 10 menit dikumpulkan. Nanti kasih nama, kasih nama. Soal itu ada 5 soal, kalian kerjakan, waktunya 10 menit. Ya, kerjakan mulai sekarang. Ada yang dipertanyakan, ada yang tidak paham Pak, ini sulit Pak. Ada yang dikerjakan ya Pak. Kerjakan. Ya, ditaruh di situ, memang ditaruh di situ. Mau selesai masa tulis ya. Ini kan iklan ini. Ini yang kedua, nomor 2 kan ada
iklan ingin hidup sehat, konsumsi buah dan sayur, jangan lupa solusi tepat bagi hidup kita. Maksudnya iklan itu maksudnya gimana? Ajakan untuk apa? Agar kita bagaimana gitu ya? Bisa masuk. Sudah belum? Nah. Namanya ditulis ini ya, namanya. Saya mah sudah. Dan berbalik. Ada yang sudah selesai? Sudah? Good. Bentar ini berarti 19 belum selesai. Sudah. Ada yang tidak paham sih, belum paham. Pak, ini Pak sulit Pak. Sudah. Ya, saya semua ya, Pak sudah jelaskan dulu ya. Oke, sudah selesai belum? Mas juga belum. Kurang berapa? Kurang Mas. Iya. Yes. Tinggal satu itu dok, ya. Ya, yes. Nanti. Jadi yang sudah boleh dikumpulkan. Kan udah ini hasil evaluasi kalian nanti akan dibagikan Pak Guru besok ya. Setelah belajar hari ini, bagaimana perasaan kalian? Senang. Kenapa senang? Oh, lewat ada video, ada gambar itu bisa memahami dengan baik. Nah, berarti untuk besok lagi kita belajar pakai video lagi, pakai gambar lagi ya, biar menyenangkan, biar bisa paham. Terus setelah belajar hari ini, belajar tentang iklan, tentang makanan sehat, kita kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa? Kesimpulan. Oke, coba Mas Habib, kesimpulannya apa? Oke, kesimpulannya apa Mas? Yang pertama apa Mas Habib? Iklan adalah informasi yang isinya bertujuan untuk membujuk orang biar tertarik pada produknya atau jasa. Nah, betul. Iklan adalah informasi yang isinya membujuk orang supaya tertarik atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Terus ada lagi apa? Jenis-jenis penyakit. Contohnya jenis-jenis penyakit apa saja? Ayo. Diabetes, buntu, kemudian mah tadi ya. Jadi dengan makan makanan yang sehat, tubuh kita juga akan sehat. Terus tadi ciri-ciri iklan tadi bahasanya apa? Komunikatif, mudah dipahami, informatif ya.
hanya sekian dan Bapak untuk pembelajaran hari ini. Terus besok kita akan belajar tentang asupan gizi yang baik untuk organ pencernaan. Kalian nanti setelah pembelajaran ini diharapkan kalian bisa paham dan bisa mengerti. Oke, sekian dari Bapak, kurang lebihnya sebelum kita pulang kita akhiri dengan doa dipimpin tadi yang ketua kelas, sekarang wakil ketua kelas siapa? Mas Yuda. Sini Mas Yuda, ayo di depan ini dipimpin doanya, ayo Mas, ayo enggak apa-apa, ya. Iya, Mas Yuda. Sebelum kita pulang, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Cukup untuk hari ini belajar dari Bapak, kurang lebihnya Bapak minta maaf. Bila itu saya, ini pesan Bapak nanti nek kalau di jalan hati-hati, jangan pada guyonan, jangan pada bertengkar dengan temannya, ya. Di jalan banyak kendaraan dan langsung pulang rumah, tidak usah mampir-mampir. Selanjutnya, bila itu saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.